Salam Media Sriwijaya. Kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, yang terjadi saat hampir sebagian wilayah Sumsel mati lampu, tim Khusus Polrestabes Palembang dan Reskrim Polsek Ilir Barat IB 1 Palembang melakukan olah TKP di lokasi kebakaran di RS Siloam Sriwijaya, Palembang. Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 pukul 10.30 WIB. Dengan menggunakan rompi bertuliskan Lab 4, tim yang dipimpin langsung oleh Kompol Hari Hartawan, Kepala Subbidang Lab 4 Fisika dan Komputer Polda Sumsel, langsung melakukan olah TKP di lantai 2 ruang poli kebidanan Rumah Sakit Siloam yang terletak di kawasan Kompleks Pertokoan Palembang Square PS. Olah TKP dilaksanakan hampir 2 jam ini, setidaknya petugas Lab 4 keluar dari RS Siloam saat menuju mobil petugas membawa 3 alat bukti yang diamankan yaitu berupa abu arang, 1 unit stabil trafo yang terbakar dan 1 unit UPS komputer yang terbakar. Kompol Hari Hartawan, Kepala Subbidang Lab 4 Fisika dan Komputer Polda Sumsel, mengatakan jika pihaknya hanya mengamankan beberapa barang bukti sebagai petunjuk penyebab kebakaran akan tetapi untuk hasil yang pasti akan keluar 2 minggu ke depan. Kita tadi melakukan olah TKP untuk hasil nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Lab 4 hasilnya 2 minggu lah dari sekarang, setelah itu baru kita buat BAP dan melaporkan hasilnya. Yang saya bawa ini 1 kantong abu arang, ada strefel dan UPS, itu salah satu alat yang digunakan untuk media, ungkap Kompol Hari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Ibtu Apriansyah, jika kebakaran yang terjadi di lantai 2 ruang poli bersalin Rumah Sakit, RS, Siloam Sriwijaya Palembang Jalan Kampus PON 9 Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, puluhan pasien, keluarga pasien dan pengunjung berhamburan keluar menyelamatkan diri, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 pukul 21 WIB. Akibat arus pendek dikarenakan listrik di seluruh kota Palembang padam. Kebakaran di ruang bidan Siloam itu ada arus pendek di mana sebelumnya ada pemadaman listrik di seluruh Sumsel. Saat itu dari genset ke listrik, diperkirakan ada alat USG yang mempunyai voltase yang besar sehingga kabel-kabel terbakar, jelasnya. Kita sudah selesai melakukan pemeriksaan TKP. Untuk hasil nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapor. Hasil lebih kurang didapat 2 minggu lah dari sekarang. Untuk dugaan sementara seperti apa? Dugaan sementara nanti kita simpulkan setelah pemeriksaan lebih lanjut di lapor. Ini ada berapa alat yang dibawa, barang bukti yang dibawa, Pak? Ini yang saya bawa 1 bungkus abu arang, terus ada UPS, ada stafol. 3 berarti? 3. Ada itu aja. Cuman itu aja. 2 minggu dari sini bakal diumumkan Iya, penyebabnya? 2 minggu dari sini kita lakukan pemeriksaan mulai sekarang sampai 2 minggu. Untuk pemeriksaan di lapornya, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita buat BAP-nya, baru kita umumkan hasilnya. Itu untuk ngidupin alat medis di dalam ya? Salah satu peralatan untuk yang ada digunakan peralatan medis. Alat itu namanya apa, Pak? Tadi sudah saya jelaskan. Ya gini Pak, apakah ada dugaan bahwasannya genset itu masih hidup ketika listrik PLN masih menyala? Itu nanti kita dalami lagi setelah ada pemeriksaan saksi dari pihak penyidik. Bapak dengan nama siapa Bapak, jabatan? Dengan Kompol Hari Hartawan, jabatan Kepala Subbidang Fisika Komputer Bid Lab Polda Sumsel. Terima kasih Bapak. Siap, masih berfungsi pada saat kejadian. Kebakarannya seperti apa Pak? Jadi pada hari Senin sekira itu pukul 21.30, jadi kita mendapat informasi dari masyarakat yang mana ada terjadi kebakaran di ruang kebidanan Rumah Sakit Siloam, yang pada saat di lapangan kita temui sudah padam apinya dikarenakan ada arus pendek dari sebelumnya ada pemadaman seluruh untuk Sumbaksel PLN, terus dari genset kembali ke PLN, jadi diperkirakan alat USG yang membutuhkan voltase yang besar sehingga membuat kabel-kabel lonyot dan memakan apa yang di sekitarnya. Demikian. Tidak ada korban jiwa namanya? Untuk saat ini tidak ada korban yang kita temukan. Alhamdulillah tahap evakuasi dari jam
9.30 sampai pukul 1 malam pagi dini hari itu berhasil jadi api berasal dari lantai 2 klinik kebidanan. Sedangkan evakuasi pasien yang berada di lantai 4, 5, 6, 7 berhasil dikembalikan kembali ke kamarnya masing-masing. Berarti ini imbasnya karena pemadaman listrik semalam ya? Betul sekali. Jadi untuk sementara kita sambil menunggu hasil dari Lab 4 cabang Palembang. Untuk sementara seperti itu. Jadi adanya korsleting listrik dari alat instrumen Rumah Sakit Siloam yang membutuhkan voltase besar. Jadi pada saat jeda waktu timbullah adanya arus pendek. Demikian. Malam katanya Dijelaskan Kanit Reskrim, beruntung kejadian kebakaran diketahui oleh Security RS Siloam, Mulyadi, 38, dan Andre, 28, perawat RS Siloam, langsung melakukan pemadaman menggunakan apar dan hidran. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Berdasarkan informasi, untuk pasien setidaknya ada 17 orang pasien dari lantai 5, 6 dan 7 yang dievakuasi ke parkiran samping gedung RS Siloam. Tidak ada korban. Api berasal dari lantai 2 berhasil dipadamkan. Saat ini kita masih menunggu hasil dari Lab 4, jelasnya.